Bab 101. La Oli, ada apa denganmu? Daftarmu salah lagi. Berapa kali minggu ini? Jika kamu terus seperti ini, keluarlah dari gudang untuk orang tua. Dia dimarahi oleh pemimpin lagi. La Oli tampak putus asa dan duduk di kursinya. Orang yang akrab dengan La Oli tahu bahwa dia awalnya adalah sosok yang sangat teliti, dan sulit untuk membuat kesalahan dalam setahun. Namun apa yang terjadi pada minggu lalu telah benar-benar mengubah pria yang sangat teliti ini menjadi seorang madaha. Pria malang itu telah mengubah tabungannya selama 30 tahun dan menginvestasikan 50.000 yuan penuh di pasar saham. Saya mengharapkan 50.000 yuan menjadi 2 kali lipat, sehingga dia dapat menyadari pembalikan hidupnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa semua saham yang dia beli hancur di tangannya, dan dia bahkan tidak dapat menjualnya. Baru 2 hari yang lalu, ada kabar buruk bahwa putra satu-satunya sakit parah dan membutuhkan banyak uang untuk berobat. Pada tahap awal, dia membutuhkan setidaknya 10.000 yuan untuk pengobatan. Tapi sekarang La Oli, di mana dia bisa mendapatkan uang? Satu-satunya harapan adalah menjual sahamnya, sehingga bisa mendapatkan kembali sekitar 10.000 yuan. Tetapi 2 hari ini, dia tidak tahu berapa kali dia pergi ke kantor sekuritas dan bahkan menunda pekerjaannya, tetapi dia tidak pernah bertemu orang yang mau membeli saham dan menerima pesanan, dan dia dalam keadaan pingsan. Kalau tidak, lebih baik aku melompat ke sungai Huangpu. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada masalah. La Oli meratap di dalam hatinya. Dia tidak tahan dengan siksaan seperti itu. Dia benar-benar tidak tahan. Pada saat ini, seorang rekan berteriak, "La Oli, kamu memiliki ponselmu. Sepertinya masih dari kantor sekuritas. Kantor keamanan." La Oli terkejut, lalu segera bergegas ke telepon. Dia mendengar suara terengah-engah di ujung telepon berkata, "Halo, apakah Anda Tuan Li Zhengji? Ini aku." La Oli buru-buru berkata, "Apakah Anda menjual 3.000 saham grup pendiri dengan harga 4,8 yuan per saham kemarin sore?" Pihak lain bertanya. "Ya, itu betul." La Oli mengangguk dengan keras. "Nah, sekarang ada daftar besar untuk membeli saham grup pendiri dengan harga 4,5 yuan per saham. Ini juga satu-satunya daftar untuk membeli saham grup pendiri dalam jumlah besar. Apakah Anda bersedia menjualnya kepada pihak lain dengan harga ini?" "Ya, saya akan." La Oli berkata tanpa berpikir. Saat ini, dia hanya bisa menjual sahamnya. Dia bersyukur. Apalagi harga 4,5 hanya 30 senin lebih murah dari harga 4,8 yang ditetapkan untuknya. Ini adalah harga yang sepenuhnya dapat diterima. "Oke, saham Anda telah dijual dan Anda bisa mendapatkan 13.800 yuan. Anda dapat datang langsung ke kantor sekuritas kami atau kantor sekuritas kami dapat mengirimkan uang ke buku tabungan Anda secara gratis, dan biaya penanganan terkait akan ditanggung oleh Anda. Aku akan mendapatkannya. Aku akan mendapatkannya sendiri tanpa pengiriman uang." Li Tua menangis kegirangan. Uang tabungan anaknya akhirnya kembali. Kisah yang sama terjadi di banyak tempat dan banyak orang. Ini adalah orang-orang yang telah ditipu oleh pasar saham. Setelah mengetahui ada yang bersedia menerima tawaran tersebut, mereka langsung setuju untuk menjual sahamnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Jia Yapeng duduk di ruang fit bursa saham, melihat tumpukan saham yang tebal di depannya. Di suatu pagi, Jia Yapeng pada dasarnya menyapu semua saham grup pendiri yang dipercayakan oleh bursa saham. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang suka bermain. Ketika mereka tiba-tiba mendengar bahwa seseorang telah membeli saham grup pendiri dalam jumlah besar, mereka menduga bahwa seseorang mungkin ingin mengendalikan grup pendiri. Jadi mereka tidak hanya menolak tawaran 4,5 yuan, tetapi mengutip harga lebih dari 5 yuan. Beberapa orang bahkan membuka harga lebih dari 10 yuan. Ide mereka sangat sederhana. Karena seseorang memakan saham grup pendiri saat ini, itu menunjukkan bahwa dia ingin menguasai grup pendiri, dan kesadaran pihak lain untuk membeli saham sangat kuat. Bahkan dengan harga 10 yuan per saham, pihak lain pasti akan memakannya untuk mengontrol. Tidak ada yang salah dengan orang-orang dengan ide-ide seperti itu. Sebenarnya, ini adalah ide yang sangat tepat dan bijaksana. Dalam keadaan normal, bahkan jika pengakuisisi tahu bahwa dia akan dibunuh, dia akan memakan harganya.
Namun, Jia Yapeng tidak benar-benar ingin mengendalikan grup pendiri saat ini. Dia baru saja memutuskan untuk menjelajah ke bagian bawah pasar saham karena lelaki tua yang melihat sekilas di siaran berita. Karena ini adalah bacaan terbawah, tentu saja tidak mungkin bagi orang lain untuk menaikkan harganya. Oleh karena itu, Jia Yapeng mengeluarkan perintah mati dan membelinya dengan harga 4,5 yuan. Dia tidak membelinya dengan harga lebih dari 1 senin. Oleh karena itu, mereka yang menaikkan harga untuk sementara juga berfantasi bahwa pihak lain akan segera lunak, tetapi mereka tidak pernah berharap pihak lain tetap tidak akan makan dan tetap memukul mereka hidup-hidup. Akhirnya mereka harus menelpon kembali dan mengatakan bersedia menjual dengan harga 4,5. Tapi yang tidak diharapkan Jia Yapeng adalah meskipun dia tidak ingin membeli grup pendiri, dia akhirnya membeli hingga 110.000 saham grup pendiri dalam 1 jam. Total modal saham grup pendiri hanya 200.000 saham, artinya, Jia Yapeng telah memiliki 55% ekuitas grup pendiri dan telah menjadi bos nyata dari grup pendiri. Namun saat ini, grup founder sendiri masih terlihat merugi, tidak menyadari bahwa nama belakangnya adalah Jia. Bos Jia, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Seorang wanita cantik dengan riasan indah menatap Presiden Jia dengan penuh kasih sayang. Ini adalah tagihan penerimaan untuk 10 juta yuan. Jia Yapeng mengeluarkan cek dari sakunya dan memberikannya pada si cantik yang terkejut. Sekarang berapa harga transaksi dari 7 saham lainnya? Anda dapat mengurangi 20 senin untuk saya, dan saya ingin sebanyak yang saya inginkan sampai 10 juta yuan habis. Jia Yapeng berkata dengan samar. Oke. Si cantik bereaksi, buru-buru menundukkan kepalanya dan mengungkapkan keindahan dadanya melalui kerahnya. Manajer umum Jia meliriknya. Ini baik. Ini cukup besar. Tapi Presiden Jia melirik kakinya lagi. Itu setebal hang. Dia meninggalkannya dalam sekejap dan tidak menyukainya. Chen Liren, yang telah tinggal di sebelah Jia Yapeng, wajahnya penuh keraguan dan keterikatan. Aku berkata, kalian, apa yang kamu ragukan? Jia Yapeng menatap Chen Liren yang ragu-ragu dan bertanya dengan tidak sabar. Lao Jia, ini pantat terakhirku, dan aku benar-benar ingin menghancurkannya lagi? Tanya Chen Liren. Baru saja Jia Yapeng memintanya untuk menempatkan jutaan aset terakhirnya ke pasar saham dan mengubahnya menjadi saham, seperti dirinya sendiri, tetapi Chen Liren tidak berani. Dia masih memiliki setengah dari mereka di dalamnya. Sekarang dia harus membunuh mereka lagi. Bukankah ini percobaan kematian? Saya tanya, berapa harga rata-rata dari kebanyakan saham yang Anda beli sekarang? Berapa banyak saham dan berapa kerugian Anda? Tanya Jia Yapeng. Ini Taman Yeu Iblis. Biayanya 56 yuan. Jumlah totalnya 100.000 dolar Shanghai kehilangan 43,3, dan total kehilangan 4.330.000, kata Chen Liren dengan wajah tak berdaya. Sekarang, berapa harga Taman Yeu Shanghai? 56 dikurangi 43,3 sama dengan 12,7. Kamu tidak bisa menghitungnya sendiri. Betul. Jika kamu membeli Taman Yeu ajaib dalam jumlah yang sama, kamu hanya memiliki biaya rata-rata 34 yuan. Jadi kamu hanya kehilangan 34, 12,7 dikurangi 21,3, dan hanya 2.130.000. Jia Yapeng ceroboh Shanghai. Ya, Chen Liren menepuk kepalanya sendiri, tapi apa yang salah dengan aritmatika ini? Lupakan saja, aku tidak mau. Sekarang orang ini telah membayar 10 juta, tidak ada alasan untuk tidak menghasilkan banyak uang, dan aku akan menghancurkannya. Chen Liren mengertakkan gigi dan menginvestasikan sisa jutaan dolarnya di pasar saham. Keindahan yang luar biasa bergetar karena kegembiraan. Dia berharap kepalanya tajam, sehingga dia bisa masuk ke 2 tiran lokal dan menikah dengan keluarga kaya sejak saat itu, jalani kehidupan mabuk. Dada terlalu besar, dada yang malang adalah raja. Chen Liren menyapu kecantikan yang luar biasa, lalu menggulungkan kepalanya dan bergumam di dalam hatinya. Bab 102. Meskipun Jia Yapeng hanya menghabiskan ratusan ribu untuk mengakuisisi lebih dari setengah ekuitas Founder Technology, ini karena Founder Technology adalah perusahaan terkecil di seluruh pasar saham, dan 7 perusahaan lainnya adalah raksasa.
Bahkan setelah kemerosotan, ada lebih dari 10 juta di antaranya dengan plat terkecil. Tunggu, sepertinya 10 juta Jia Yapeng masih bisa mengendalikan perusahaan lain. Namun, Jia Yapeng jelas tidak memiliki minat ini. Meski plat 7 perusahaan lainnya sangat besar, setelah 30 tahun, 7 perusahaan ini bahkan tidak memiliki nama lagi. Hanya founder teknologi yang bertahan, dan kebanyakan orang Cina pernah mendengar nama ini. Jia Yapeng tidak tertarik memegang perusahaan seperti itu. Di pasar beruang seperti itu, uang selalu bisa hilang dalam sekejap. Oleh karena itu, meskipun harga pembelian Jia Yapeng 20 senin lebih rendah dari harga saham saat ini, uang dan jutaan Chen Liren menghilang sebelum makan siang. Ini terutama karena butuh waktu bagi agen stok untuk menghubungi klien mereka. Saya khawatir mereka bahkan tidak punya 10 menit untuk benar-benar dihabiskan untuk berdagang. Aku pasti gila. Ketika Chen Liren dan Jia Yapeng keluar dari bursa, Chen Liren melihat ke pintu bursa dan berkata, 4 juta terakhir saya hilang. Tapi Anda mendapat lebih banyak saham daripada 18 juta saham asli. Jia Yapeng menasihati bahunya. Bukankah ini hal yang bagus? Bagus. Ketika aku melompat ke sungai Huangpu dalam beberapa hari, aku akan menarikmu. Chen Liren menyeringai, lalu menatap Jia Yapeng, dan menemukan bahwa perhatian Jia Yapeng bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada sosok merah di seberang jalan. Wow, cantik sekali. Bahkan Chen Liren, yang telah melihat semua jenis wanita cantik, mau tidak mau berseru ketika melihat sosok merah ini. Sementara Chen Liren meratapi, kecantikan itu menghampiri mereka berdua. Ekspresi si cantik jelas sedikit malu, apalagi saat melihat Jia Yapeng. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu seumur hidupku. Jia Yapeng mendengus dingin. Maaf, bos, kamu tahu, kekayaanku ada di sini. ZHU Kius Hui bingung, seolah-olah dia adalah anak kecil yang melakukan kesalahan. Saya pikir Anda setidaknya bisa meninggalkan pesan atau menelepon saya. Jangan bilang, Anda lupa nomor telepon kantor saya. Inilah yang ingin dikatakan oleh Jia Yapeng. Sejujurnya, keadaan pikirannya saat ini agak mirip dengan seorang gadis yang mengeluh tentang seorang wanita. Namun, ketika dia melihat mata ZHU Kius Hui penuh dengan lingkaran tebal, bahkan ketika fondasinya sulit untuk ditutup, saya merasa sedih. Kamu belum tidur nyenyak selama beberapa malam? Jia Yapeng bertanya dengan menyakitkan. Tidak bisa tidur. ZHU Kius Hui menundukkan kepalanya dan berbisik. Berapa sisa dari 1,2 jutamu? Jia Yapeng bertanya lagi. Oke, ada 200.000. Kata-kata ZHU Kius Hui hampir tidak membuat Jia Yapeng tersedak. Ada 200.000 tersisa setelah 1,2 juta. Tanpa diduga, dia bilang tidak apa-apa. Jangan terlalu keras kepala. Melihat wajah keras kepala ZHU Kius Hui, Jia Yapeng kembali tidak senang. Apa yang kamu lakukan di bursa saham saat ini? Sekarang jam 11:20 dan pasar akan segera ditutup pada siang hari. Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya hampir lupa. Kita bicarakan nanti. Saya dengar ada orang berkepala besar yang tidak adil yang membeli saham di dalamnya. Sekarang saya harus menjual saham saya. ZHU Kius Hui tiba-tiba menyadari bahwa dia bergegas ke belakang Jia Yapeng dan berlari ke bursa saham. Dengan kata lain, kepala besar yang dirugikan ini bukanlah Jia Yapeng sendiri. Ya Tuhan, ada wanita cantik di dunia. Ketika ZHU Kius Hui menghilang di depan kedua orang itu, Chan Li menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kekaguman yang memabukkan. Ini wanitaku. Sebaiknya kau tidak mengambil keputusan. Melihat ekspresi Chen Liren, Jia Yapeng segera menjadi waspada dan memperingatkan dengan keras. Jangan khawatir, menurutku dia cantik, tapi aku tidak tertarik padanya. Chen Liren menggelengkan kepalanya. Kenapa? Kamu tidak tertarik dengan wanita cantik seperti itu? Sikap Jia Yapeng sangat buruk. Hei, dia baik-baik saja, tapi yang di depan terlalu kejam dan mantelnya hampir meledak. Aku suka wanita dengan gaya Jiangnan. Dia bukan wanita seperti itu. Chen Liren menggelengkan kepalanya lagi, lalu berkata, sudahkah kamu membaca puisi Dai Wangshu, gadis seperti lilac, gadis sedih, terlalu besar akan menghancurkan perasaan. Seperti Lin Dayu? Jia Yapeng menghancurkan mulutnya.
ya atau tidak? Chen Liren jatuh ke dalam imajinasi yang indah. Yang terbaik adalah memiliki temperamen dan penampilan yang sama dengan Lin Dayu, tetapi tubuh saya harus seperti Xue Bao Chai. Saya dapat bertahan dan hidup lama. Saya tidak ingin menikah dengan rumah pembibitan yang sakit. Aku berharap kamu menemukan gadis seperti itu lebih awal. Jia Yapeng menghela nafas. Benar saja, preferensi orang berbeda. Cintanya sangat sederhana, kaki panjang, dada besar, dan wajah cantik. Ada begitu banyak persyaratan seperti Lin Dayu. Aku bilang apa yang masih kamu lakukan di sini? Kembali dan undang aku makan malam. Melihat Jia Yapeng masih berdiri di pintu bursa, Chen Liren tidak bisa menahan desakan. Jangan khawatir, kamu kembali dulu, aku akan menunggu, dan orang-orang akan segera keluar. Suara Jia Yapeng baru saja jatuh, dan sosok merah keluar lagi. Yah, apakah pelaku kesalahan yang membeli saham itu sudah pergi? Jia Yapeng bertanya dengan santai. Langkah selanjutnya adalah rutinitas tradisional. Pada saat itu, selama ZHU Kius Hui mengatakan dengan sedih bahwa pemimpin yang salah telah pergi dan sahamnya tidak dapat dijual, Jia Yapeng hanya perlu melompat keluar dengan lembut dan secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia adalah pemimpin yang dirugikan, dan kemudian dia dapat menawarkan untuk membeli saham di tangan ZHU Kius Hui. ZHU Kius Hui akan berterima kasih dan menunjukkan semua sahamnya, saya dapat menahan keindahannya. Sementara Jia Yapeng berpikir dengan sangat gembira, dia mendengar ZHU Kius Hui berkata dengan cemas, saya tidak tahu. Ketika saya ingin masuk sekarang, penjaga menghentikan saya. Dia mengatakan bahwa setelah menerima pemberitahuan di atas, bursa saham akan ditutup. Normal. Sekarang jam 11:30. Nanti sore buka lagi, kata Chen Liren. Ya, tapi sekarang baru pukul 11:25. Bursa saham sangat tepat waktu. Tidak akan pernah ada yang namanya menutup pasar 5 menit sebelumnya. Terlebih lagi, ketika saya berada di pintu, saya mendengar staf di dalam berkata, puncak tidak bisa membawanya pada akhirnya. Reformasi telah gagal. Kali ini, bursa saham akan ditutup sepenuhnya. Mungkin itu tidak akan terbuka selama sisa hidupku. Tanda petik. Tidak bisa membuka pintu? Chen Liren hanya merasakan pusaran langit dan bumi. Jika Jia Yapeng tidak cepat di mata dan tangannya, dia akan menjatuhkan seekor anjing dan mengunyah lumpur. Bab 103. Di mata banyak orang, pasar saham sudah benar-benar berakhir. Sebagai salah satu percobaan Cina baru tahun 1990-an, pasar saham memiliki risiko kematian mendadak, sehingga tingkat atas dengan hati-hati merancang pasar saham dengan piring kecil dan hanya 8 saham. Kalaupun pasar saham ambruk, dampaknya tidak akan besar dan tidak bisa menggerakkan situasi secara keseluruhan. Jelas, dengan kehancuran pasar saham yang serius ini dan bunuh diri lebih dari selusin orang, pasar saham telah sepenuhnya ditandai dengan sampah feodal kapitalisme. Diperkirakan tidak akan pernah dibuka segelnya setelah disegel kali ini. Investor tentu memiliki suka dan duka. Kegembiraan itu tentu saja mereka yang kehabisan waktu, seperti mereka yang bertemu 2 orang bodoh di hari terakhir dan kemudian membuang semua bagiannya. Mereka adalah yang paling bahagia, seolah-olah mereka adalah orang yang paling beruntung, meskipun mereka juga termasuk yang paling sengsara di antara semua orang yang melarikan diri. Namun, entah bagaimana mereka melarikan diri, dan sejumlah besar orang benar-benar terjebak di lubang yang dalam di pasar saham dan hancur lebur. Misalnya, Chen Liren memandang Jia Yapeng seolah-olah dia adalah penjahat keji, dan ingin ya Tuhan, apakah kamu masih anak-anak? Jia Yapeng mengalihkan pandangannya, tapi dia masih tertarik. Dia dengan cepat menekan ibu jari Chen Liren, lalu Chen Liren langsung menyerahkan sebuah kotak kulit besar kepada Jia Yapeng, yang merupakan semua saham yang dimiliki oleh Chen Liren, dan memberikannya kepada Jia Yapeng tanpa ragu. Saudaraku, percayalah, kamu akan menyesalinya. Saham ini pasti akan naik dan berlipat ganda. Jia Yapeng berkata dengan kedua tangan. Aku percaya kejahatanmu. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan menjadi orang baik dalam hidupku dan tidak akan pernah menyentuh saham lagi. Chen bersorak dan keluar dari restoran dengan gembira. Sekarang hanya ada 1 orang bodoh yang tersisa di bursa saham. Bos, aku tidak akan bersamamu selama beberapa hari.
Bagaimana kamu bisa menjadi bodoh? ZHU Kius Hui, yang duduk di samping dan menyaksikan semua ini, menatap Jia Yapeng dengan penuh perhatian. Bersenandung. Jia Yapeng mendengus dingin. Kalau tidak, karena kamu membeli saham Bos Chen, kamu sebaiknya membeli milikku. ZHU Kius Hui berkedip dan menatap Jia Yapeng. Oke, demi permainan madu lama kita, kamu menghitung harga stokmu dan aku akan membelinya. Jia Yapeng mengangguk. Meski ada episode di tengah, sepertinya ceritanya masih berjalan sesuai naskah. Tunggu, bos, katamu, aku masih karyawanmu sekarang. Mata besar ZHU Kius Hui menatap Jia Yapeng, penuh pesona menawan. Ada apa? Bicaralah dengan orang. Jia Yapeng mengetuk meja. Saya mendengar bahwa Anda membayar karyawan kekaisaran sesuai dengan harga biaya yang mereka beli. Jika tidak, Anda juga dapat menghitungnya berdasarkan harga ini. Kata ZHU Kius Hui memegang lengan Jia Yapeng. Kamu pikir cantik. Jia Yapeng mendengarkan, langsung mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, menyebarkannya di desktop dan berkata, lihat, ini laporan pengunduran diri Anda. Tertulis dengan jelas di atasnya. Anda bukan lagi anggota grup dakian kami atau sekretaris saya. Kami tidak memiliki hubungan sekarang. Tidak, bos. ZHU Kius Hui mengambil laporan pengunduran diri dan mencabik-cabiknya di tempat. Pada saat yang sama, Jiao berkata dengan marah, jika orang tidak pergi, mereka akan mengikutimu dengan sepenuh hati. Kamu bisa merobeknya. Lagi pula, kamu merobek salinannya, dan aslinya masih ada di kantorku. Jia Yapeng berkata perlahan setelah minum kopi. Jika Anda suka, saya akan membuat ratusan salinan untuk Anda sobek. Chuan Jia, Anda benar-benar tidak bisa mati. Sejujurnya, saya tidak punya 1,2 juta. Uang saya adalah riba yang saya pinjam. Jika saya tidak dapat membayar uang bulan ini, mereka akan menjual saya ke ruang nyanyian dan dansa. ZHU Kius Hui memohon. Kamu meminjam riba untuk berspekulasi di saham. Kamu gila. Jia Yapeng terkejut. Tidak, saya awalnya menghasilkan 2,4 juta yuan, dan bunganya bertambah menjadi 500.000 yuan. Saya menghasilkan 1,9 juta yuan bersih. Bagaimana saya bisa berpikir bahwa tanah air saya begitu buruk, dan mereka telah menyakiti saya? ZHU Kius Hui sangat terpukul. Tapi bagaimana saya tahu jika Anda akan meninggalkan saya untuk kedua kalinya dan berlari untuk berspekulasi di saham? Jia Yapeng menyipitkan mata ke tubuh ZHU Kius Hui, lalu menunjukkan ekspresi umum babi dan berkata, kamu tahu, sebenarnya, aku sangat rakus dengan tubuhmu, jika kamu mau. Diam, ini sama sekali tidak baik. Ekspresi ZHU Kius Hui tiba-tiba menjadi sangat ditentukan dan berkata dengan sangat kuat, ini tidak baik, sama sekali tidak baik. Baiklah. Jia Yapeng menasihati bahunya. Melihat sikap ZHU Kius Hui, Jia Yapeng sedikit senang. Dengan cara ini, ZHU Kius Hui masih merupakan gadis yang sangat tradisional dan konservatif. Ini adalah poin terbaik. Adapun keputusan ZHU Kius Hui sekarang, Jia Yapeng tidak terlalu peduli. Yang disebut iblis tingginya 1 kaki dan jalannya setinggi 1 kaki. Jia Yapeng memiliki banyak sarana. Tapi kamu benar-benar bukan karyawanku. Jia Yapeng menghela nafas. Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Tolong, bos, Anda juga menggunakan yang lain. Anda tahu mereka nyaman digunakan, bukan? ZHU Kius Hui mengubah wajahnya dalam sekejap lagi, dari gadis kecil yang penuh tekad barusan menjadi madu kecil yang lembut. Oke, pertanyaan terakhir, apakah kamu pernah punya pacar sebelumnya? Jia Yapeng bertanya dengan mata menyipit. Tidak. ZHU Kius Hui melirik Jia Yapeng. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kamu benar-benar bisa menjadi pacar pertamaku, kamu akan menghasilkan banyak uang. Oke. Jia Yapeng menunjukkan senyum murahan. Karena kamu telah menulis surat pengunduran diri, ini adalah air yang dicurahkan dan tidak dapat diambil kembali. Namun, tidak ada cara lain. Aku masih bisa membeli semua sahammu dengan harga 1,2 juta. Jia Yapeng berkata dengan samar. Cara apa? ZHU Kius Hui bertanya dengan tergesa-gesa. Ini sangat sederhana. Saya akan menganggapnya seolah-olah Anda menaikkan gaji masa depan Anda. Jia Yapeng tersenyum.
Kamu terus menjadi sekretarisku, dan kemudian aku akan memotong sebagian dari gaji bulananku untuk membayar 1,2 juta. Ya, aku setuju dengan cara ini. ZHU Kius Hui segera mengangguk dengan marah. Begitulah orang-orang. Uang sekarang tergantung pada pencuri, sedangkan uang di masa depan dapat dimajukan secara gila-gilaan seolah-olah itu bukan uang mereka sendiri. Jangan khawatir, itu tidak terbatas. Pertama-tama, saya tidak dapat meminjamkan uang ini kepada Anda secara gratis, tetapi harus ada bunga. Saya tidak peduli apa bunga riba. Saya hanya tahu bahwa bunga tahunan hipotek bank kepada saya adalah 8,6%. Mari kita hitung menurut bunga tahunan ini. Apakah Anda punya pendapat? Tidak masalah. ZHU Kius Hui mengangguk lagi. Anda harus tahu bahwa meskipun bunga pinjamannya adalah 10%, itu adalah bunga bulanan, bukan bunga tahunan. Jika dihitung menurut bunga tahunan, maka bunga tahunan adalah 260%. 1 juta dalam setahun harus membayar 2,6 juta, yang lebih kejam dari perampokan. Yang Bai Lao terpaksa menjual putrinya. Jadi ketika mendengar suku bunga tahunan Jia Yapeng hanya 8,6%, ZHU Kius Hui langsung setuju tanpa ragu. Ada syarat kedua. Jia Yapeng melanjutkan. Sebelum Anda melunasi pinjaman saya, Anda tidak boleh menikah, berbicara tentang pacar, atau memiliki hubungan semacam itu. Kenapa? Kenapa ada peraturan yang tidak normal seperti itu? ZHU Kius Hui bertanya dengan mata terbelalak. Karena aku serakah untuk tubuhmu. Jia Yapeng berkata telanjang. Dengan aturan ini, setidaknya aku bisa mengikatmu selama beberapa tahun. Aku tidak percaya kamu tidak menginginkan seorang pria. Kau sedang bermimpi. ZHU Kius Hui mendengus dingin, lalu berkata, saya telah menyetujui semua persyaratan Anda. Tetapi jangan khawatir, dengan kemampuan ZHU Kius Hui saya akan mengembalikan semua uangnya dalam waktu kurang dari setahun. Saya akan menunggu dan melihat. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Bab 104. Dengan cara ini, ZHU Kius Hui kembali ke Jia Yapeng dan menjadi sekretaris dekat. Jia Yapeng menjadi pemimpin yang dirugikan terbesar di seluruh pasar saham, dan asetnya menjadi negatif. Modal kerja terakhir Jia Yapeng digunakan untuk membeli saham, dan dia juga secara lisan membeli semua saham di Pelaut Chen Liren dan ZHUQ. Oleh karena itu, sejak Jia Yapeng pertama kali melintasi dunia, dia sekali lagi jatuh ke dalam situasi aset negatif, dan sekarang dia berutang jutaan kepada orang lain dalam satu nafas. Awalnya, Jia Yapeng berutang puluhan ribu yuan, hingga ratusan kali lipat, mengerikan. Pasar saham menjadi semakin sengsara. Dari 2 Januari untuk mencegah melompat dari gedung dan menutup pasar, hingga 10 Januari pasar saham tidak ada tanda-tanda akan dibuka. Pintu bursa ajaib telah ditutup selama 8 hari berturut-turut, dan semua investor putus asa. Dikatakan bahwa beberapa investor berkumpul secara pribadi dan spontan membentuk pasar gelap untuk perdagangan surat berharga di tepi sungai Huangpu. Kemudian pasar gelap menjadi semakin besar. Akhirnya hampir semua investor Magic Capital lari ke pasar gelap dan ingin menjual sahamnya. Namun akibatnya, harga saham anjlok lagi di pasar gelap. Saham Founder Technology, yang awalnya ditutup pada 4 dolar dan 40 sen, telah turun menjadi 1 dolar dan 20 sen di pasar gelap, dan masih ada pasar tanpa harga. Beberapa orang menawarkan tetapi tidak ada yang membelinya. Nyatanya, seluruh pasar gelap pada dasarnya ada di negara bagian ini. Banyak sekali investor yang ingin menjual saham anonim mereka, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mau membayar. Akibatnya, beberapa orang terjun ke sungai Huangpu dengan bekal sendiri setiap malam. Dikatakan bahwa tim penyelamat tubuh di kedua sisi sungai Huangpu telah menangkap setidaknya 50 mayat dalam 10 hari. Untuk melindungi keselamatan investor, bursa ditutup dan lebih banyak orang meninggal. Ini harus dikatakan sebagai hal yang sangat ironis. Setelah Jia Yapeng mengetahui hal ini, dengan semangat merawat orang sakit dan menyelamatkan orang-orang, dia memainkan peran sebagai pemimpin yang salah lagi, berlari ke sana dan mulai menyapu barang-barang dengan harga yang sangat murah, dan akhirnya membeli lebih dari 3 juta saham. Jika lebih dari 3 juta saham dihitung menurut harga saham pada hari penutupan, nilainya setara dengan 20 juta. Namun,
3 juta yuan itu bukan milik Jia Yapeng, tetapi Jia Yapeng menggunakan pabrik barunya di dekat Honggutan untuk mendapatkan pinjaman hipotek bank dengan tingkat bunga tahunan 18%, yang sedikit lebih murah daripada riba. Jia Yapeng akhirnya mengerti mengapa semakin kaya orang, semakin banyak hutang mereka. Tidak ada jalan. Taruh piringnya di sini. Selanjutnya, mari kita lihat performa 4WD kita. Jia Yapeng menghela nafas. Mobil 4WD ini bisa dikatakan sebagai produk yang telah mengumpulkan banyak usaha dari Jia Yapeng. Baik itu animasi atau produk itu sendiri, Jia Yapeng telah menginvestasikan lebih banyak upaya daripada yang dilakukan para LF pada tahun-tahun itu. Jika mobil 4WD tidak berhasil, selesai sudah. Untuk memahami siaran animasi 4WD untuk pertama kalinya, Jia Yapeng secara khusus menarik Chen Liren. Keduanya berlari ke gang yang familiar, menemukan toko gorengan yang familiar dan duduk. Adapun ZHU Kius Hui, Jia Yapeng tidak membawanya. Meskipun Chen Liren mengatakan dia menyukai susu yang buruk, bagaimana jika orang ini pembohong? Jadi Jia Yapeng meninggalkan ZHU Kius Hui di hotel dan lari bersama Chen Liren. Aku berkata Lao Jia, bahkan jika kamu berutang jutaan sekarang, kamu tidak harus pelit sejauh ini. Bawa aku ke tempat makan sekecil itu? Kata Chen Liren dengan wajah tidak senang. Kamu bangga. Aku belum membawa orang kedua kecuali ZHU Kius Hui ke sini untuk makan malam. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Pergi, aku merinding. Chen Liren merasakan ketidakjelasan. Nah, jangan main-main, aku membawamu ke sini. Pertama, karena rasa di sini enak dan gorengannya asli. Kedua, anak-anak ini. Kata Jia Yapeng sambil tersenyum, menunjuk ke meja bundar besar yang dikelilingi oleh siswa sekolah dasar. Jika Anda ingin melihat reaksi animasi baru Anda di antara penontonnya, tidak ada yang lebih tepat selain penambahan siswa sekolah dasar. Bahkan di ibu kota ajaib pada tahun 1992, TV jarang ada. Banyak anak masih tidak memiliki TV di rumah, dan bahkan jika mereka punya, kebanyakan TV hitam putih. Jika kita memiliki TV hitam putih pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an, kita dapat memainkan sekolah dasar. Namun pada tahun 1992, TV hitam putih telah tertinggal. Anak-anak tidak puas dengan gambar hitam atau putih. Mereka ingin menonton TV yang penuh warna dan berwarna. Khusus untuk animasi, menonton animasi berwarna dengan TV hitam putih dan TV berwarna benar-benar pengalaman dua lintas zaman. Namun saat ini TV berwarna pada dasarnya adalah barang impor yang harganya sangat mahal. Tidak ada satu atau dua keluarga dalam satu gedung yang memiliki barang semahal itu, dan anak-anak hanya bisa berkumpul bersama untuk menonton TV. Di sebelah toko sajian terdapat toko alat tulis dan mainan. Harus saya akui, pemilik toko alat tulis dan mainan ini sangat hemat. Ia khusus membeli TV berwarna 21 inci dengan harga mahal, yang masih impor. Efek warnanya oke di tahun 2020. Dan di tahun 1992, ini adalah pembunuh besar karena membunuh semua anak. Oleh karena itu, setiap kali sepulang sekolah, banyak anak berkumpul di depan pintu toko untuk menonton TV. Jika anak-anak ini memiliki uang cadangan di saku mereka, mereka secara alami akan membalas kebaikan mereka dan membelanjakannya di rumah bos. Karena itu, bos bisa dikatakan menghasilkan banyak uang setiap hari. Dalam waktu kurang dari 2 atau 3 bulan, dia mendapatkan kembali uang dari TV berwarna yang besar ini. Perlu disebutkan bahwa kotak besar kartu pahlawan bajakan marjan air yang ditemui Jia Yapeng juga dibeli dari toko ini. Toko memiliki 2 kali lalu lintas puncak dalam sehari. Salah satunya saat sekolah sepulang sekolah, dan yang lainnya wajar saja saat kolom Tangram CCTV mulai pukul 18.00. PS, saya melihat beberapa pembaca mengatakan dalam komentar mereka bahwa program tersebut disiarkan pada jam pukul 6 malam bukan puzzle, tapi kincir angin besar. Tampaknya semua orang adalah generasi nyata pasca tahun 1990-an dan sangat terkesan dengan kincir angin besar itu. Namun nyatanya, kincir angin besar tayang perdana pada 1 Juni 1995. Sebelumnya,
Acara TV yang ditayangkan saat ini adalah teka-teki gambar dari 89 hingga 95. Belakangan, program tersebut direvisi, dan kolom Tangram dimasukkan ke dalam program Kincir Angin Besar. Kincir Angin Besar asli memiliki 2 unit program, satu adalah Surga Animasi, dan yang lainnya adalah program Tangram berikutnya. Sejak program Tangram mulai menyiarkan Legenda Pahlawan Rawa, popularitas program ini melambung tinggi, dan langsung menjadi program TV favorit semua siswa sekolah dasar dan menengah, tidak satupun dari mereka. Setiap kali Tangram mulai dimainkan oleh para pahlawan tepi air, puluhan anak berkumpul di depan TV, yang juga merupakan waktu terbaik untuk bisnis toko. Namun, anak-anak yang berkumpul di depan TV hari ini lebih banyak dari sebelumnya, karena sejak minggu lalu, program Tangram telah memberikan pemberitahuan kepada semua anak bahwa mereka akan mulai memainkan animasi baru. Berbeda dengan hero tepi air yang hanya dimainkan pada hari Sabtu dan Minggu, animasi baru ini akan dimainkan pada hari Senin, Rabu dan Jumat setiap minggunya. Ini akan memainkan 3 episode seminggu, lebih banyak dari para pahlawan di tepi air. Sister Juping berkata bahwa ini adalah animasi domestik yang luar biasa yang sebanding dengan para pahlawan di tepi air. Anak-anak sangat bersemangat sehingga mereka semua berdiri di depan TV dan menunggu pemutaran perdana animasi baru tersebut, sementara beberapa anak kecil bergumam, 4WD bersaudara. Siapa nama hantunya? Apa itu 4WD? 4 jangkrik. 105. Melihat ke langit, bulan tertawa. Dengan suara lagu seperti itu, animasi 4WD bersaudara yang sudah lama ditunggu akhirnya mulai tayang. Ku bilang Lao Jia, siapa yang menulis liriknya? Bodoh. Mendengar lagu itu, Chen Liren tidak bisa menahan tawa. Itu ditulis oleh saya. Mengapa? Apakah Anda punya komentar? Jia Yapeng menatap Chen Liren. Meski mendengarkan lagu ini saat dewasa, ia benar-benar merasa malu dengan lagu dan liriknya, namun bagi Jia Yapeng, ini adalah kenangan terbaiknya di tahun yang sama. Dan Jia Yapeng percaya bahwa lagu ini cocok untuk seorang anak. Benar saja, setelah mendengar lagu ini, tubuh anak-anak itu bergetar karena kegirangan. Saat OP, yaitu di lagu pembuka, 1 merah dan 1 biru, dan 2 hantu misterius melintas, semua anak berteriak kaget. Apa itu? Seperti mobil. Ya Tuhan, mobil ini sangat tampan. Soalnya, karakter ini lebih jelas daripada yang ada di pahlawan tepi air. Ya, saya tidak percaya. Sangat jelas. Anak-anak menemukan tempat baru untuk berteriak. Dengan seluruh OP diputar, anak-anak terus berteriak seperti itu. Kualitas gambar animasi baru Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Chen Liren terkejut melihat efek animasi di TV. Omong kosong, ini adalah animasi pertama di Cina yang menggunakan teknologi fotografi dan pencitraan tingkat film. Selain itu, gambar dari setiap bingkai dibuat sangat ekstrim. Apakah Anda tahu biaya tenaga kerja untuk episode ini? Ini adalah 20 episode penuh. Tanda seru kata Jia Peng. Bagaimana jika episode 20? Berbaring di slot, kamu benar-benar tidak memperlakukan uang sebagai uang. Lidah Chen Liren diluruskan. Dia ingat bahwa rencana terakhir untuk musim pertama 4WD bersaudara adalah 50 episode, jadi total biaya untuk rangkaian animasi ini mencapai 10 juta yuan, yang langsung berlipat ganda dibandingkan dengan pahlawan rawa sebelumnya. Penyu saya, Chen Xiaokai mendengar bahwa dia akan membuat film termahal di Cina. Dia juga mengundang 2 bintang top dari Hong Kong dan Taiwan. Bintang top dari Cina datang untuk bermain untuknya. Harganya hanya 10 juta. Biaya animasimu setara dengan film. Chen Liren berkata dengan kaget. Chen Xiaokai? Film yang kamu katakan adalah perpisahan selirku. Film ini belum difilmkan. Jia Yapeng terkejut. Ternyata film yang dikenal sebagai film nomor 1 dalam sejarah perfilman Tiongkok dan kedua setelah penebusan Sawas Hanok, sudut pandang Tiongkok, dalam sejarah perfilman dunia ini belum difilmkan. Bukannya dia tidak syuting. Dia setengah jadi. Dia kehabisan uang. Dia mencoba berinvestasi di mana-mana. Tapi hari ini, siapa yang akan menghabiskan uang untuk film? Chen Liren bergumam. Apakah kamu mengenalnya? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong, meskipun dia 1 putaran lebih tua dariku, dia dan aku berada di halaman yang sama. Pencuri kecil itu membencinya.
Ibuku selalu menggunakan dia untuk mendidikku. Belakangan, putraku mewarisi karir ayahnya dan membuat beberapa film terkenal, yang masih lebih terkenal dariku. Chen Liren berkata, sebenarnya, saya memiliki kerabat dengannya. Dia adalah sepupu saya. Kami adalah generasi yang sama. Selama dia pulang untuk tahun baru, saya bisa melihatnya. Oh, Jia Yapeng mengangguk. Punya kesempatan untuk memperkenalkan kami. Oke. Bukankah kami datang untuk melihat kartunmu? Ya, semuanya keluar jalur. Jia Yapeng tersenyum. Saat ini OP4WD bersaudara sudah selesai diputar dan masuk ke konten substantif. Seperti penjahat rawa, pembukaannya adalah pengantar narator, yang memperkenalkan latar belakang animasi, serta sumber dan latar 4WD terpenting. Aku tidak bisa menahannya. Lagi pula, anak-anak Huaxia belum pernah bersentuhan dengan 4WD saat ini. Jika mereka tidak memperkenalkannya, mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Hanya terdengar dengan gambar animasi, di samping Jalan Putih pada tahun 1970, Tiangong Cho, Ltd dari Fuso menciptakan mobil balap super kecil, mobil mini 4WD berdasarkan mobil 4WD dan mobil balap yang dikendalikan dari jarak jauh. Saat ini, mobil 4WD telah menjadi dibawa ke Tiongkok oleh kelompok Dakian dan telah menjadi perwujudan terbaik dari kecerdasan anak, kemampuan mekanik, kemampuan olahraga, dan olahraga super masa depan serta kompetisi kompetitif di Tiongkok. Lihat, gambar terbaik akan datang. Narator datang ke sini. Jia Yapeng menikam lengan Chen Liren. Chen Liren tertegun. Kemudian dia melihat ke atas dan melihat kilatan cahaya biru pada gambar TV, dan kemudian sebuah mobil balap F1 muncul di animasi. Seperti dua kacang polong, Anda tahu bahwa gambar sebenarnya dari sebuah mobil F1 dimasukkan? Chen Li terkejut. Mobil F1 itu jelas tidak dicat, tetapi terlihat persis sama seperti aslinya. Sedikit seperti dua kacang polong. Tunggu, ini bukan mobil sungguhan. Ini bukan mobil F1 sungguhan, tapi terlihat persis seperti stadion aslinya. Bahkan detail dan bahkan pola tapaknya sangat jelas. Meski saat pertama kali melihat mobil F1, otaknya memberitahunya bahwa mobil itu tidak pernah benar. Tetapi ketika dia benar-benar ingin menemukan tempat yang tidak nyata dari mobil itu, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat menemukan tempat yang tidak nyata. Tetapi ketika dia benar-benar ingin menemukan tempat yang tidak nyata dari mobil itu, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat menemukan tempat yang tidak nyata itu. Kalau harus bilang ada yang tidak benar, hanya ada satu hal, yaitu mobil ini terlalu nyata, benar-benar ilusi. Berikutnya adalah klimaks. Jia Yapeng menjentikan jarinya. Mobil F1 yang muncul di TV tiba-tiba mulai hancur secara otomatis. Pertama, cangkang mobil terbang keluar, memperlihatkan semua detail mekanis dari seluruh mobil F di bawah perlindungan cangkang mobil. Gambarnya sangat bagus sehingga roda gigi kecil ditampilkan dengan sempurna pada gambar. Tuhanku! Chen Liren tertegun, lalu mesin mobil balap F1 otomatis terbang keluar dari mobil, menempati layar utama gambar, lalu membongkar seluruh mesin. Sekrup berputar secara otomatis, penutup cangkang terbuka secara otomatis, roda gigi di dalam mesin terus berputar, dan semua bagian secara fleksibel bekerja sama dengan pengoperasian mesin, sehingga bahkan seorang anak dapat dengan jelas melihat prinsip pergerakan mesin, dan mesin sempurna dibongkar dalam gambar. Berikutnya adalah sistem transmisi, sistem ban, sistem panduan, dan lain sebagainya. Semua detail mekanis mobil F1 ditampilkan secara menyeluruh di depan semua penonton dari sudut pandang yang sangat halus dan sempurna. Saat mobil F1 dibongkar, bagian yang sebelumnya dibongkar muncul kembali digambar dan memulai serangkaian gambar deformasi cepat, mekanis, dan estetis yang mirip dengan transformer. Kemudian mesin mobil menjadi motor kecil, seluruh sistem transmisi menjadi poros dengan roda gigi di kedua ujungnya, sasis menjadi situs yang lebih sederhana, dan sistem kendali menjadi power coupler dan saklar, serta bagian 4WD lainnya. Akhirnya, bagian-bagian yang cacat ini mulai digabungkan dalam gambar. Poros transmisi dimasukkan ke dalam sasis, motor, persneling dan saklar, diikuti dengan pemasangan roda pemandu sayap depan dan sayap depan yang keren,
pemasangan roda pemandu sayap belakang dan sayap belakang, penutup mobil keren, dan terakhir gesper kecil yang mirip dengan tabung mesin, seluruh mobil dirakit dengan sempurna. Sebuah Mini 4WD yang diubah dari mobil balap F1 lahir dengan care ini. Dan kami menyebut Mini 4WD ini sebagai God of War of Charge. Ini adalah narasi terakhir dari pembukaan. Setelah narasi ini, animasi akhirnya memasuki tahap teks. Tapi saat ini, semua anak, bahkan Shane Liren, benar-benar terpana. Banyak anak yang menonton. Pinggul kecil mereka meluncur turun dari kursi dan berlutut. Mereka benar-benar selesai menonton gambar keren ini sambil berlutut. Apa ini? Ini sangat keren. Shane Liren tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya dan bertanya. Teknologi CG komputer terbaru di Amerika Serikat dan Terminator 2 dibuat oleh studio. Dari biaya 10 juta, 3 juta untuk animasi CG 60 detik ini. Jia Yapeng menjilat bibirnya.